Pilkom, selamat datang kembali di Ruang Cerita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng tamu-tamu inspiratif yang pastinya relate banget sama kehidupan mahasiswa. Dan hari ini aku Sarah Safira gak sendirian dengan partner yang pastinya gak kalah seru. Hai semuanya, aku Ajeng. Rasanya seneng banget bisa kembali buat berjumpa kalian di episode Ruang Cerita kali ini. Dan yang pastinya nih, kita bakalan ngobrolin topik yang seru banget nih, spesial, yaitu tentang rasa yang sering kita rasain tapi mungkin jarang nih kita ungkapin. Seperti tentang kepemimpinan, tentang menjaga mental health, dan juga kependidikan. Betul banget, tema kita hari ini yaitu tentang diri tak terlihat, kepemimpinan pendidikan dan juga kesehatan mental. Gimana sih ya Jeng ya caranya memimpin, tentang pendidikan yang gak selalu melihat nilai, gelar, dan gimana cara kita untuk menjaga stabilnya emosional ya Jeng ya. Bener banget. Mungkin langsung aja nih, kita bakalan sapa dulu nih tamu kita pada hari ini, yang dimana mereka beliau ini adalah sosok yang spesial yang pastinya familiar nih sama kita, yaitu Dr. Insinyur Herman Tolle STMT atau biasa dikenal sebagai Pak Herman. Beliau adalah selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat-sehat, kalian apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Herman, baik ya hari ini Ya, Pak ya? alhamdulillah sehat. Tadi barusan praktek pemadam kebakaran. Udah anget ya Pak ya? Ya, karena kita bakalan seru-seruan nih Pak, karena kita bakalan ngobrol juga tentang dari sisi Pak Herman. Ini bukan soal jabatan atau sebuah prestasi, namun ini tentang perjalanan Pak, perjalanan pribadi Bapak dan proses menjadi versi terbaik diri sendiri Pak. Oke, mungkin kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama Pak Herman ya Jeng ya. Tapi ya Pak, kalau kita coba throwback sedikit ya Pak, ke masa lalu, ke masa mungkin Pak Herman masih kuliah ya Pak ya, pasti punya banyak ekspektasi tentang, apalagi mikir Pak, sebenarnya apa sih tujuan hidup gitu ya Pak, ekspektasi nanti seperti apa, harapan nanti seperti apa, dan mungkin banyak ya Pak, pasti ekspektasi dan realitanya yang pasti berbeda nih Pak. Kalau Pak Herman sendiri Pak menyikapi hal itu seperti apa? Yang namanya hidup itu kita punya ekspektasi, kemudian ada kenyataan yang kita hadapi. Nah, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya masalah. Yang kemudian bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu. Nah, kalau kembali ke dulu, saya kalau sebagai mahasiswa mungkin nggak terlalu ambis-ambis banget ya, nggak terlalu berambisi banget. Tapi tetap ada kepengen bahwa kuliah itu harus berhasil, harus nilainya bagus. Misalkan ketika nilainya nggak bagus, ya memang saya nggak bisa misalkan itu ya. Ada mata kuliah yang kelihatannya sulit, teman-teman ada yang bisa dapat A, saya kok nilainya cuma C misalkan. Kok bisa mereka dapat A, C, C, oh berarti saya kurang paham, kurang belajarnya dan sebagainya. Jadi sadar diri aja gitu ya. Meskipun saya paham bahwa ketika kuliah itu kesempatan buat belajar banyak hal. Jadi itu poinnya di situ. Ini kesempatan saya banyak untuk belajar banyak hal. Jadi kalau ketika kuliah tuh kalau ambisi secara akademik nggak ada target misalkan harus cum laude, nggak ada target harus ini nilainya A semua, nggak. Saya lebih kepada target untuk saya bisa belajar apa di sini, gitu. Sehingga saya aktif di banyak kegiatan, bisa menjadi semua model kegiatan kemahasiswaan itu udah pernah ikut sih, gitu. Nah itu menurut saya kesempatan buat belajar banyak hal. Nggak harus berprestasi unggul banget, tapi minimal saya pernah masuk sini, saya bisa berkontribusi apa di situ, saya bisa belajar apa di situ. Jadi nggak harus selalu perfect ya Pak ya, yang penting kita cobain semuanya ya Pak. Ya, kira-kira. Mungkin karena pelajaran itu nggak cuma didapetin dari akademik doang ya Pak ya, maksudnya ya, banyak. Karena saya paham bahwa kuliah itu, dari zaman itu saya udah paham bahwa kuliah itu, apa yang kita pelajari di kuliah itu nggak semua itu yang kita butuhkan ketika kita masuk ke dunia kerja. Kita butuh juga aktivitas yang saya pelajari di luar perkuliahan. Sehingga kemudian memang kalau mau dilihat sih IPK saya juga nggak yang bagus-bagus banget ya. Kalau dibandingin sama anak sekarang kan 3,5 semua tuh. Saya kan karena di akademi saya lihat nilai 3,5 semua. Sehingga kalau nilainya di bawah itu rata-rata kayak udah stres gitu. IPK saya cuma kalau S1 itu cuma 3,13 kalau nggak salah, 3,13 sekian gitu. Dan tapi alhamdulillah masih termasuk yang lulus cepat juga. Meskipun cepat itu di kita angkatan saya itu
5 tahun juga gitu ya. Tapi lulusan nomor 15, saya ingat banget di angkatan itu lulusan nomor 15, termasuk yang cepet-cepet juga. Tapi 5 tahun juga itu masa kuliahnya. Nah yang saya bilang tadi, dalam masa 5 tahun itu pengalaman apa yang bisa ikuti himpunan, jadi pengurus senat, jadi ngurusin majalah, ngurusin apa yang lebih teknikal gitu ya. Udah pernah dicobain semua. Gini-gini saya pernah juara timnas. Saya pernah juara. Belum tahu kan teman-teman. Namun terkait dengan eksplorasi banyak hal waktu masa kuliah, kayak kadang dari mahasiswa sendiri tuh kayak ngerasa kok aku masih di sini-sini aja ya. Padahal mereka nih sebenarnya lagi berproses gitu Pak. Tapi mereka kayak ngerasa kok aku masih stuck aja ya, kok temen dan ngebandingin dirinya sendiri sama orang lain. Itu bagaimana? Ya, anak-anak sekarang kenapa begitu ya? Jadi sebenarnya kan yang perlu kita pahamkan di pemikiran kita bahwa kita berproses sebenarnya, sedang belajar. Misalkan semester ini selain kuliah saya mau belajar tentang apa lagi, saya mau memperdalam tentang apa, itu perlu sih diniatin dari awal semester. Misalkan semester ini saya mau nambah skill saya di programming, ya udah kita fokus di situ gitu. Kemudian atau saya mau kesempatan saya untuk aktif di organisasi, saya aktif di himpunan. Saya bilang tadi saya ikut macam-macam tuh bukan semuanya sekaligus, enggak juga sih. Tahun ini saya ikutnya di sini, tahun depan ikut lagi yang lain. Mungkin paling kalau paralel bersamaan ya 1-2 gitu, nggak semua sekaligus. Cuman menurut saya mungkin poinnya adalah ya kita nggak punya ambisi untuk hebat di situ atau show off ya, mau nunjukin sesuatu lewat situ, bukan. Tapi kita bisa belajar apa dari situ. Memang kalau kita pengen nunjukin sesuatu ya minimal saya bisa berkontribusi apa di situ. Kalau kita dikasih kesempatan misalkan jadi koordinator apa, jadi ketua apa, saya bisa kontribusi apa di situ. Nah itu aja sih, nggak perlu harus perfect di sini. Nah ketika itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya jadi proses aja sih, nggak usah yang kecewa-kecewa banget gitu. Jadi ya masih banyak yang bisa kita lakukan. Jadi cara melihat permasalahannya itu bukan masalah ya Pak ya, jadi proses belajar. Ya, bahwa ini bagian dari proses. Gitu. Karena masalah sesungguhnya kan mungkin ada masalah yang lain, soal kiriman orang tua yang terlambat, kemudian mungkin masalah apa gitu, yang bisa jadi banyak gitu kan. Ya memang bagaimana kita melihat permasalahan dan bisa mengatasi masalah itu juga penting sih, itu yang mungkin perlu digali. Tapi Pak, kalau selama kuliah pasti kan ada aja ya Pak, mungkin momen rasa minder gitu Pak, dan ngerasa kita tuh kurang cukup dari yang lain, ngebandingin diri. Lagi kan sering ya kadang kita si A udah juara ini, tapi kita masih di sini-sini aja gitu. Itu kalau saya kayaknya nggak sampai kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa nih, anak-anak sekarang kalau suka bandingin banget, si itu udah juara ini, udah sampai sana. Saya nggak gitu-gitu banget sih. Kalaupun ada ya tadi mata kuliah ini, saya cuma bisa dapat C, teman saya bisa dapat A gitu. Yang itu berarti yang menurut saya sulit, kok dia bisa mudah gitu. Nah itu kemudian saya coba belajarnya gimana sih, atau apa sih yang sulit di situ gitu. Coba introspeksi ke situ. Tapi bukan kemudian ngiri gitu. Oh sini udah sampai sana, kayaknya zaman saya nggak gitu ya. Nah ini yang mungkin gimana ya? Gimana kalau anak-anak sekarang tuh gimana ya? Apakah kalian terbiasa untuk mungkin karena kompetisinya semakin tinggi Pak? Mungkin apa karena sekarang dituntut saling bersaing dan sebagainya sih. Kemudian saya nggak seambis seperti itu ya untuk kemudian harus membandingkan dengan yang lain. Berarti memang dari Pak Herman juga cara melihatnya tuh nggak sibuk melihat orang ya Pak ya, tapi tentang diri sendiri gitu ya Pak. Walaupun nggak bisa, ya belajar gitu ya Pak. Ya, lebih kepada kalau kita lihat orang prestasi ya, kalau posisi saya waktu kuliah, saya melihat itu sebagai prestasi teman yang kemudian kita ikut senang. Gitu, bukan ngiri gitu, tapi kita ikut senang. Bahkan bila perlu kita bisa support apa gitu. Bahkan kalau kalian tahu, mungkin saya sharing cerita, kita persiapan timnas misalkan itu, yang ngerjakan satu, yang bantuin banyak. Bahkan ketika berangkat lomba di sana, kita sampai sewa mobil, ada teman yang punya mobil, kita pergi support ke sana gitu untuk mendukung. Jadi ada saling support di situ gitu. Bukan untuk kemudian kita ngiri atau kita malah gitu ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi lebih kepada justru kita senang kalau teman punya prestasi. Dan bantu kontribusi juga tadi ya Pak ya? Solidaritas. Oke. Mungkin kita bisa baca lagi gitu Pak, dimana sekarang kan dari Pak Herman sendiri setelah melewati banyak hal pada masa perkuliahan, eksplorasi banyak hal juga, dan sekarang Bapak menjadi
wakil dekan gitu juga pasti memiliki tanggung jawab yang besar juga ya Pak ya, dan melakukan banyak hal juga tentunya selama hidup ini. Dan menurut dari Bapak sendiri kan juga pastinya punya rasa lelah gitu ya Pak, sebagai ya Bapak manusia biasa juga lelah, terus merasa capek dan lain sebagainya, butuh ruang space personal gitu. Dan kalau dari Bapak sendiri tuh bagaimana sih Pak Bapak bisa membalance, menyeimbangkan itu semua dari mental health-nya, emosional, energi aja kan sebagai wakil dekan pastinya melayani banyak orang ya Pak, dan itu pasti menguras energi juga. Ya, mungkin pengalaman yang tadi ya waktu ketika kuliah itu juga termasuk pengalaman ketika saya studi lanjut juga, itu juga membentuk sih bagaimana kita bisa tetap menjaga energinya untuk bisa perform gitu ya. Terus terang saya tidak termasuk yang cepat mengeluh dengan pekerjaan, misalkan saya udah capek-capek gini kok hasilnya cuma gini, atau kita udah berkorban banyak kok teman-teman yang lain kok santai-santai misalkan gitu ya. Tidak menunjukkan di depan publik bahwa saya capek dengan pekerjaan saya gitu. Jadi energinya selalu kelihatan. Jadi kalau di depan selalu kelihatan bersemangat, memberikan energi ke orang lain gitu ya gitu. Nah tapi di sisi lain kan kita juga ada capeknya, ada stresnya gitu. Nah itu menurut saya kuncinya adalah bagaimana kita menangani mental kita. Saya menyebutnya kata kuncinya self healing. Bagaimana kita menyembuhkan diri sendiri. Nah ini yang mungkin kayaknya teman-teman perlu belajar juga nih, anak-anak sekarang perlu belajar gimana self healing. Kalau kita ada masalah tadi juga ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, gimana kita mengembalikan ke kita untuk mengatasi itu, menyembuhkan diri sendiri gitu. Nah kalau saya punya beberapa aktivitas atau beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk dalam rangka self healing tadi. Kalau simpelnya adalah, dan ini juga saran saya buat teman-teman mahasiswa, kita punya sesuatu yang membuat kita bisa balikin mood kita. Misalkan kalau lagi sedih, lagi stres, apa yang bisa bikin balikin mood kita? Kalau saya misalkan suka bermusik. Bermusik kita bisa denger lagu gitu ya, yang sesuai dengan mood kita. Atau bahkan saya bermusik, saya nyanyi karaoke misalkan gitu, atau bahkan main musik, main piano misalkan gitu. Itu membentuk satu ketenangan lagi kita. Jadi kalau ada pikiran stres dan sebagainya, itu bisa membantu untuk menenangkan tadi. Itu satu, bermusik, berkesenian. Yang kedua, olahraga. Gitu. Saya juga termasuk yang waktu dari kuliah juga aktif olahraga macam-macam, meskipun bukan yang levelnya prestasi, tapi juga bukan yang levelnya sekedar olahraga enggak. Tapi misalkan menikmati itu. Misalkan saya main sepak bola, main basket, itu menikmati. Artinya levelnya pemain lah, meskipun pemain yang bukan profesional banget itu. Tapi jadi ketika kita situasi tadi itu, kita punya aktivitas yang membuat kita bisa moodnya dibalikin lagi jadi happy gitu, jadi nggak sedih gitu. Saya paling nggak misalkan rutin main sepak bola, mainnya juga sama dosen-dosen, sama profesor-profesor. Yang itu menurut saya tiap minggu saya olahraga itu membuat saya moodnya terjaga terus gitu. Senin udah kerja, udah segar lagi kayak gitu-gitu. Jadi memang kuncinya bagaimana kita memanage persoalan kita sendiri untuk kemudian ketika ada situasi yang bikin stres, bikin capek dan sebagainya, kita bisa mengalihkan atau melakukan sesuatu yang kemudian membuat kita moodnya lagi. Nah ini yang kayaknya teman-teman kalau udah bad mood itu gimana gitu ya, tambah kadang kalau sekarang kayak apa-apa langsung stres gitu Pak, kayak gak bisa dikit langsung stres gitu. Apa dikit stres gitu, terlalu ekspektasinya terlalu tinggi kayaknya. Sebenarnya dari flow aja ya Pak ya, dan kalau stres kita bisa beraktivitas bukan diem ya Pak ya. Iya justru. Pak Herman main musik, terus juga main basket, dan jadi bergerak gitu ya Pak ya. Iya, justru bergerak kan, saya nggak tahu secara teori, mungkin ada secara fisiologi, badan kita itu ada hormon-hormon yang kalau kita stres tadi itu kan muncul hormon yang buat kita tambah stres, negatif. Kalau kita beraktivitas seperti tadi yang menyenangkan, itu mengembalikan hormon-hormon yang membuat kita jadi moodnya lagi happy lagi, termasuk olahraga. Nah Pak, sekarang mahasiswa juga pasti Pak Herman tahu ya, banyak mahasiswa yang sering ngerasa nggak cukup dengan dirinya sendiri nih Pak. Dan sebenarnya kan mereka lagi proses, tapi yang mereka perhatikan lebih ke hasil nih Pak. Tapi Pak Herman pernah nggak sih mungkin di posisi seperti itu juga gitu Pak? Jadi bisa dibilang ragu dengan kapasitas diri sendiri ya, Jeng. Itu ya. Ya kadang-kadang ada hal yang membuat kita mungkin nyesel juga sih, kenapa saya nggak gitu ya, kenapa saya nggak melakukan itu gitu ya. Tapi saya selalu berpikiran bahwa ya kita nggak bisa menyesali sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang kita harapkan kemudian kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya.
yang namanya hidup kan akan terus berjalan gitu. Tetap ada ambisi pribadi bahwa kita hidup harus sampai selevel ini misalkan gitu ya. Tapi itu semua kalau prinsip saya lebih kepada ya dijalani aja gitu. Karena salah satu prinsip yang saya pegang itu meskipun di balik kesusahan masalah yang kita hadapi, biasanya di belakang itu ada hal yang kemudian tetap manfaat atau keuntungan atau rezeki yang kita dapat di belakang itu. Gitu. Jadi misalkan situasi saya pernah studi lanjut di situasi di mana saya beasiswanya nggak cukup. Nah, kemudian gimana saya bisa mengatasi situasi itu di tengah situasi yang sulit, kita jalani dengan ikhlas, jalani dengan fokus aja, tiba-tiba ada hal yang lain yang kemudian membantu kita mengatasi masalah. Jadi lebih ke solusi menyelesaikan ya Pak ya, nggak berlarut-larut dengan permasalahan tadi ya Pak? Ya, pokoknya kalau saya di akademik itu kan ya terus terangnya di akademik itu mungkin pekerjaan yang paling banyak diwakilkan di sini gitu. Banyak banget pekerjaan kita, apalagi kalau dengan skemanya kementerian kemarin ada yang namanya IKU, indikator kinerja, di mana ada sekian target yang harus kita penuhi, dan itu sebagian besar ada di bagian akademik. Dan itu tugas saya gitu, ngurusi sekian pekerjaan. Mungkin nggak saya sendiri ya, ada unit-unit yang terkait dengan itu, tapi bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana bekerja sama dengan teman-teman, mendorong teman-teman supaya bisa bekerja untuk memastikan itu bisa berjalan. Itu juga ya tantangan tersendiri, dan menurut saya pengalaman saya tadi yang belajar ketika kuliah itu sangat membantu berorganisasi, mengendalikan teman-teman, memunculkan ide-ide untuk kemudian kita sama-sama bekerja gitu. Itu menurut saya sih terbentuk di situ sih. Mungkin ini berkaitan ya Pak sama yang barusan dibahas, dengan dimana Bapak bilang kayak semua itu sulit juga, maksudnya kayak Bapak kan harus koordinasi ini di dan sebagainya, di mana akademiknya juga berat juga ya Pak ya. Tapi kan kadang Bapak merasa kayak lelah gitu Pak, kayak sebagai pemimpin apalagi waktu kan akademik ya Pak, banyak sekali role-nya. Iya, jadi gitu. harus tetap terlihat kuat gitu. Tapi sebenarnya Bapak lagi nggak baik-baik aja gitu, misalnya sedang lagi goyah gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu tuh gimana sih Pak caranya Bapak untuk tetap menjadi kuat di depan yang lain, tapi juga bisa menjadi pemimpin yang bijaksana Pak? Berat banget pertanyaannya. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja sih, tidak terbebani dengan sesuatu yang kemudian jadi masalah, membuat itu kita merasa itu masalah besar gitu. Jadi menurut saya setiap yang namanya kita hidup pasti ada masalah. Nah, tinggal gimana kita nyikapin masalah itu gitu. Ada sesuatu yang kalau tidak sesuai dengan harapan tadi dalam pekerjaan misalkan, ya kita coba berbuat sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Ketika hasilnya nggak sesuai, misalkan ya saya bukan orang yang kemudian emosional marah-marah dan sebagainya gitu. Ada staf yang mungkin kerjaannya kita pengennya begini tuh, kerjanya kurang sesuai misalkan ya. Ya kita juga saya bukan yang tipikal yang marah-marah kemudian kecewa kemudian apa itu. Saya justru malah ngerangkul, ini apa yang kurang yuk kita perbaiki seperti itu. Jadi ya berusaha untuk tetap wise gitu, dan tidak karena kita kerja ini kan tidak dalam posisi pimpinan dan bawahan juga sih sebenarnya di kampus ini, terutama kan ya karena kan posisi saya kan karena mungkin kebetulan sekarang dikasih amanah gitu ya, bisa jadi besok-besok bertukar posisinya, saya balik lagi jadi dosen biasa dan ada dosen lain yang di posisi saya gitu. Nah kita sebagai teman gitu, yang suatu saat saya mungkin yang di atas yang memberikan komando, suatu saat saya akan ke bawah juga, jadi menganggap teman kerja itu sebagai partner gitu. Saya mungkin ada kalau kita bilang tendik ya, tenaga kependidikan, bisa kita bilang itu mungkin staff ya, bawahan kita, tapi juga tidak dalam posisi untuk memerintah dan sebagainya. Saya lebih banyak bekerja kan dengan tim yang itu dosen juga gitu, unit kerja apa gitu, sehingga memposisikan mereka sebagai partner yang kita saling collab, bukan saya ngasih perintah dan sebagainya. Sehingga ketika tidak terjadi sesuatu yang tidak sesuai, ya saya harus maklumi bahwa ini ya kita udah bekerja sama-sama, ini pengorbanan masing-masing gitu. Kalau kurang ya buat evaluasi kita nextnya supaya lebih baik kita seperti apa. Berarti seperti kayak merangkul gitu ya Pak. Jadi tidak menganggap atasan dan bawahan, tapi ya, justru partnernya seperti itu. Mungkin di beberapa situasi kan kita harus mengambil keputusan. Jadi kita harus buat keputusan. Nah keputusan itu memang harus bisa juga ya adil atau
bisa bermanfaat untuk banyak orang, sehingga memang dalam membuat keputusan kadang-kadang kan juga tidak bisa like and dislike misalkan ya, tapi juga mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu dan sebagainya. Nah, menurut saya tadi pengalaman ketika kuliah tadi itu banyak membantu untuk ketika di posisi ini kita sebagai leader, banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita persiapkan, kemudian kita lakukan, itu lumayan terbiasa lah dulu, sehingga ketika sudah di pekerjaan relatif lebih mudah lah. Oke, mungkin kita bahas lagi nih terkait Bapak pendidikan akademik ya, kita bahas di pendidikan gitu ya Pak ya. Nah sekarang kan dunia pendidikan semakin bergerak cepat ya Pak ya, kompetisi di antara mahasiswa semakin tinggi, kemudian juga akses informasi semakin luas, dan pastinya tekanan sosial untuk tiap mahasiswa jadi semakin terasa ya, berat ya. Dan kalau dari Pak Herman sendiri nih Pak, esensi atau mungkin makna pendidikan yang sebenarnya apa sih Pak? Jadi bukan sekedar nilai atau gelar mungkin ya Jeng ya, tetapi juga bisa membentuk manusia atau mahasiswa itu jadi pribadi yang utuh gitu. Ya, kembali ke yang tadi bahwa sebenarnya tujuan kita kuliah dalam rangka kita mengembangkan diri kita ya. supaya apa? Supaya ketika kita lulus, kita siap untuk mengarungi kehidupan yang sebenarnya. Nah, ketika kuliah itu sebenarnya kesempatan kita untuk belajar banyak hal. Kesempatan kita untuk membangun kekuatan kita. Ya, mulai dari selain kalau kuliah mungkin yang lebih teknikal gitu ya, kompetensi hard skill. Nah, selain itu kita juga butuh soft skill, butuh non akademik misalkan. Itu juga dibangun dari tadi aktivitas-aktivitas yang di luar perkuliahan misalkan itu. Nah, itu yang harus disadari oleh mahasiswa bahwa apa yang dilakukan selama kuliah ini, goals-nya itu bukan sekedar mendapatkan gelar gitu ya. Goals-nya adalah kita membangun diri kita untuk siap. Kemudian kalau secara pribadi menurut saya goals-nya masing-masing orang adalah bagaimana kita bisa lulus dan wisuda ngajak orang tua. Yang ngajak orang tua ke situ adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita yang dibiayai oleh orang tua gitu kan. Tapi di balik itu gimana kita membangun personality kita. Nah, itu yang harus kita sadari sehingga apapun yang kita lakukan bagian dari proses. Nah, cuman problemnya sekarang kan tadi teman-teman mungkin pola pikirnya begitu. Kemudian juga sosial media ini juga pengaruh banget. Kan ada yang kemudian kalau di sosial media dikomentari apa, kita kena mental gitu ya. Ada situasi apa, tadi mungkin teman-teman pamerin apa gitu, kita jadi terpengaruh juga gitu. Nah, itu memang kembali ke pola pikir sih. Pola pikir kita melihat sesuatu yang ada di sosial media. Saya menganggap sosial media sesuatu yang kalau kadang-kadang kita perlu pamer ya pamerin aja gitu. Tapi kalau kita lihat orang lain pamer, ya udah biasa aja gitu. Nggak usah ikut stres juga gitu. Saya ngeliatnya gini, kalau sosial media itu gini. Kalau seperti Facebook itu dulu kita membangun relasi dengan teman-teman yang mungkin dulu kita punya kehidupan dengan mereka. Kita lanjutkan secara virtual di Facebook. Lebih kepada mirip-mirip kehidupan nyata juga. Kalau di Instagram itu lebih kepada membagi kebahagiaan aja, kesenangan. Orang lihat profil kita apa, kesenangan apa yang kita bagikan. Sehingga kalau ada sesuatu orang membagiin sesuatu yang menyenangkan, ya it's fine lah. Itu bagian dari dia mau sharing kebahagiaan. Kadang-kadang pun kita sama juga. Nah, ada sosial media yang lain kayak Twitter, X itu lebih kepada membagikan sesuatu yang bikin kita stres itu ya. Mau sambat, mau apa, ngomong situ. Jadi saya kadang-kadang justru ngamati anak-anak Filkom tuh di situ. Ini lagi komen apa nih anak Filkom? Lagi masalah apa? Komen tahu juga ya, guys. Saya mantau juga. Jadi itu yang kemudian jadi bahan masukan juga untuk ini mahasiswa kita lagi ada isu ini nih, mahasiswa kita lagi ada isu ini nih gitu. Nah, kadang-kadang itu juga jadi masukan untuk kayaknya ini juga perlu kita perhatiin ini jadi isu di mahasiswa gitu. Jadi saya gunakan itu untuk ngamati problematika yang terjadi di teman-teman mahasiswa juga gitu. Oke, yang bisa kita belajar di Pak Herman itu, jadi pola pikir serta cara pandang kita melihat sesuatu ya Pak ya. Jadi tidak harus iri, tidak harus minder gitu ketika melihat orang lain lebih dari kita ya Pak ya. Ya, itu yang memang harus ditanamkan pola pikir, karena kebanyakan mahasiswa itu kemudian ketika kena mental istilahnya ya, ketika stres, tertekan itu kan karena kita ngelihat sesuatu yang kemudian masuk ke pikiran kita gitu kan. Kalau istilahnya sekarang apa? Overthinking ya. Soalnya iya nggak harus dipikirin, biasa aja gitu, nikmati aja gitu. Coba mungkin aku tadi melihat juga nih Kak Sarah, dimana kayak pendidikan itu juga sebuah proses pembentukan diri gitu. Sebagai proses pembentukan diri, dimana dari pendidikan, dari Pak Herman waktu masa-masa kuliah itu juga sangat membantu Pak Herman dari banyak sisi, dari kepemimpinan dan memimpin saat ini juga. Bagaimana sih caranya memanajemen, mengkoordinasi tim.
Lalu dari semua itu ya Pak ya, masih banyak nih Pak mahasiswa mungkin dari fakultas kita sendiri yang masih kayak suka merasa sepi, suka ngerasa kewalahan, capek juga. Mungkin boleh nih Pak pesan buat teman-teman ini yang kayak lagi berjuang tapi bingung nih harus mulai dari mana. Ya, memang kayaknya harus butuh punya teman ya. Itu salah satu ini juga sih menurut saya salah satu situasi di mana kemudian gampang kena mental tadi karena kita nggak punya teman yang kemudian ya akrab gitu ya, yang kemudian kalau kita ada masalah atau apa kita bisa saling terbuka untuk paling nggak cerita gitu, dan mereka bisa ya sekedar tempat dengar kita cerita aja gitu. Jadi mungkin juga situasi saat ini dengan apa ya, sosial media tadi orang bisa lihat teman lain seperti apa, tapi kemudian kehidupannya sendiri sepi gitu. Karena kita berinteraksi dengan orang juga secara virtual aja gitu ya, tapi kemudian dunia nyatanya kita jadi nggak punya teman, susah untuk berinteraksi dengan orang lain misalkan. Ya itu juga jadi problem sih. Saya juga gimana ya kalau kita kasih contoh atau kita kasih saran, kan itu generasi kita zaman dulu. Kayaknya kalau di bawah sekarang gimana? Ini belum tentu masuk juga gitu ya. Makanya memang kembali ke Personal ya Pak. personalnya masing-masing untuk gimana kita bisa punya teman gitu. Mungkin gabung ke komunitas tertentu, mencoba mengakrabkan diri dengan teman-teman yang dari perkuliahan dan sebagainya. Karena menurut saya perlu banget kita punya orang-orang yang bisa mendengar kita minimal, yang kemudian bisa sama-sama kalau kita punya masalah, sama-sama kalau kita punya sesuatu yang menyenangkan, kita lakukan bersama-sama. Itu yang saya lihat kayaknya kurang di generasi sekarang, sehingga kemudian tadi ada masalah, stres sendiri, overthinking, mikir kemana-mana dan sebagainya. Dan itu apakah terjadi karena situasi lingkungan sekarang seperti ini misalnya ya, sehingga mungkin kalau saya boleh usul ke teman-teman yang punya kesempatan untuk membangun komunitas misalkan, itu lebih banyak dilakukan untuk mendorong mahasiswa kita lebih banyak bisa berteman, bisa bekerja dalam tim yang kemudian benar-benar sebagai teman yang bekerja sama, bukan sekedar tugas kuliah gitu ya, tugas kuliah ngerjakan sama-sama tadi selesai gitu. Ada nggak kalian punya teman yang kalau saya mau kemana-mana, mau nonton, mau ke mall, ayo barengan gitu? Nah, itu kan yang harus dicari. Zaman saya kuliah tadi itu, kita dengan teman-teman satu angkatan bahkan, kalau mau bikin acara rame-rame satu angkatan gitu. Saya kebetulan juga ketua angkatan waktu itu, kenal sama semua teman-teman itu, ya memang nggak semuanya bisa ikut ya, tapi minimal sebagian besar kita ajak gitu. Nah, bentuk ngajaknya gimana? Itu yang mungkin ada di posisi saya waktu itu sebagai ketua angkatan, saya mencoba merangkul mereka gitu. Kadang-kadang main ke kosannya si ini, ajak ngobrol, ayo besok kita ada acara ini, ikut yuk gitu. Nah, jadi memang perlu juga sih ada figur yang mencoba merangkul gitu. Karena kan semuanya kan terkesan sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit pengalaman. Saya melihat bahwa kelompok teman-teman tertentu yang itu masuk kelompok minoritas. Minoritas itu dalam artian mungkin dia asalnya dari suku yang agak jauh, nggak punya teman di sini, atau dia beda agama yang nggak terlalu banyak teman-temannya di sini. Itu saya coba ngerangkul gitu. Merangkul itu dalam artian tahu kosannya, kadang-kadang main ke sana, atau kalau ketemu di kampus diajakin ngobrol, diajakin, kita besok ada pertandingan ini, kamu ikut nontonnya, ikut support, atau kita bisa lihat potensi dia apa, oh dia bisa olahraga ini, ayo ikut tim kita, ikut main gitu. Sehingga kemudian teman-teman yang menurut saya itu minoritas tadi itu tetap diajak untuk bagian dari tim, sehingga merasa bagian dari teman-teman itu. Kalau kita bikin acara mereka ikut, kita bikin acara di Batu rame-rame pergi semua gitu. Nah, itu yang saya lihat kayaknya sekarang udah nggak terbiasa seperti itu, komunitasnya kecil-kecil gitu ya, teman main 1-2, bahkan kemudian nggak ada temennya gitu, sehingga kemudian tadi itu ketika ada masalah mikir sendirian. Nah, ketika mikir sendirian dengan situasi sekarang ya tadi dampaknya bisa kemana-mana. Stres sendiri ya Pak ya. Bener banget itu. Stres sendiri gitu. Jadi memang menurut saya berteman itu perlu membangun komunitas yang bisa membentuk pertemanan yang bagus itu perlu. Berarti memang benar banget untuk diperlukannya sosok yang merangkul itu bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Buat ngelihat teman kita mungkin ada yang ngerasa sendiri atau gak ada teman atau Nah, yang ini saya boleh nambahkan, justru kita butuh sosok-sosok yang bisa menjadi leader di teman-teman gitu. Di antara kalian siapa yang bisa jadi leader, yang bisa berinisiatif untuk merangkul tadi itu gitu. Sehingga kadang-kadang kalau saya di kelas itu kan saya nanya, saya mau kelas ini harus ada ketua kelas, siapa yang bersedia jadi ketua kelas, angkat tangan aja. Saya sangat menghargai
mahasiswa yang langsung angkat tangan duluan, saya aja Pak gitu. Inisiatif sendiri. Iya, inisiatif sendiri dibandingkan yang nggak ada yang Masih disuruh gitu ya Pak? harus ditunjuk gitu misalnya gitu. Nah itu kita bisa lihat leadershipnya di situ. Nah kita butuh orang-orang seperti itu yang berani tampil ke depan, yang berani kemudian merangkul teman-temannya. Gitu. Sehingga ya kadang-kadang teman-teman yang kemudian merasa sendiri tadi itu ada yang ngajakin untuk gabung. Karena kalau dia datang sendiri kayaknya kok sulit ya, kalau nggak berani gitu, atau mungkin nggak tahu apa yang dipikirin sehingga ya udah sendiri aja gitu. Ya aware ya kita Pak ya dengan teman sendiri. Ya, apalagi kan ini dari ULT KSP. Nah, mungkin punya program-program yang untuk mendorong ke sana gitu ya, merangkul teman-teman untuk bisa paling tidak ya mereka lebih terbuka lah gitu. Karena supaya masalah-masalah itu minimal terceritakan. Kita mungkin tidak menjanjikan bisa memberikan solusi gitu, tapi minimal dengan mereka cerita bisa sedikit melegakan lah dibandingkan daripada disimpan sendiri gitu. Termasuk tadi mungkin ajak aktivitas olahraga, jalan pagi sama-sama di sini, bikin acara jalan-jalan ke Car Free Day gitu sama-sama sambil apa gitu. Ya, betul banget ya sih, kita teman yang suportif itu untuk menemani kita kan. Ini masa-masa sulit ya kan, kalau sendirian kan jadi kayak banyak yang ngerasa berat banget Ya, sendiri akhirnya stres sendiri. Dan benar juga tadi kata Pak Herman ya, UKT KSP siap Pak, kita siap berangkat ya, mau sekedar curhat, cerita, teman-teman bisa banget buat datang ke UKT KSP. Bener banget nih, jadi nggak melulu persoalan yang serius, bisa juga mungkin atau ada permasalahan-permasalahan yang kalian nggak tahu mau cerita ke siapa, feel free banget guys buat datang ke UKT KSP. Oke, tadi kita udah dengar banyak dari pengalaman-pengalaman Pak Herman ya Pak. Mungkin juga pengen tahu nih Pak, ada nggak sih Pak mungkin motivasi yang selalu dipegang nih selama ini kan udah Pak ya, dari menjadi mahasiswa, menjadi dosen, kemudian sekarang wakil dekan, itu kan pasti sudah banyak pengalamannya ya Pak ya. Tapi apa sih Pak mungkin prinsip hidup atau motivasi yang Bapak pegang nih untuk menyelesaikan masa-masa sulit Bapak gitu Pak? Ya kalau secara umum kan saya berusaha untuk apa yang bisa kita kerjakan, kita berikan yang terbaik itu. Jadi di setiap situasi, termasuk yang sekarang ketika menjabat pun, kita berusaha memberikan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Cuma memang kadang-kadang juga ini dari sisi saya sendiri, kadang-kadang kita terlalu banyak berkorban juga untuk organisasi gitu. Kadang-kadang diri sendiri malah nggak terlalu dipikirin. Itu juga mungkin nggak terlalu bagus-bagus banget juga. Tapi balance lah, seimbang. Yang jelas ketika kita diberi tanggung jawab, kita melakukan dengan yang terbaik. Biasanya itu ini juga mungkin buat masukan buat yang dengar ya. Kalau kita dikasih tanggung jawab sekecil apapun, kita melakukan dengan yang terbaik. Orang yang memberikan tanggung jawab itu melihat bahwa kita bisa perform dengan baik, itu biasanya kita punya kesempatan untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, misalkan ketika dikasih tugas yang kecil, ketua panitia apa gitu, kita bisa mengerjakan dengan baik, maka orang ini bisa kerja nih, bisa diandalin. Oke, besok kita kasih kerjaan yang lebih besar gitu. Nah, makin lama kemudian makin berkembang sehingga kemudian bisa sampai pada posisi ini misalkan. Jadi bukan karena kita dikenal kemudian dikasih jabatan itu enggak, tapi kan dilihat dari prestasi atau kinerja ya, hasil kerja yang kita berikan. Nah, itu yang kemudian selama perjalanan saya, apapun yang diberikan saya coba lakukan yang terbaik sehingga kemudian mendapatkan pekerjaan. Dulu kan awal-awalnya kan seperti kepala laboratorium, kemudian ketua departemen, ketua jurusan, dan jadi wakil dekan. Jadi kita berkontribusi aja memberikan yang bisa kita berikan. Dari Pak Herman ini aku bisa nyimpulin sedikit, gimana sih caranya kita jadi memaknai sesuatu tuh kayak dari sesuatu yang kecil, dari amanah yang kecil mungkin, tapi kita harus bisa bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik nih untuk itu ya kan. Jadi sangat insightful banget ini. Betul. Tugas kuliah kalau dikasih tugas-tugas yang kecil-kecil dikerjain aja. Itu jangan nunggu-numpuk ya Pak. Ya, jangan nunggu-numpuk, itu juga penting untuk manage waktu, untuk ngatur jadwal biar nggak numpuk. Nah, kalau numpuk kan kemudian jadi nggak fokus atau jadi tidak optimal. Betul. Ya, mungkin terakhir nih Pak, buat teman-teman atau mahasiswa Filkom yang melihat ini dan mendengarkan, mungkin ada nggak Pak pesan buat teman-teman Filkom sekalian yang lagi berproses nih, yang lagi begini, mahasiswa itu kan kita harus disadari bahwa kita kuliah itu kan berproses.
ujung dari kuliah itu apa sih? Gitu. Kita pengen punya goals apa sih? Ya sebenarnya sederhananya goalsnya kalau tadi ya saya bilang kita bisa wisuda ngajak orang tua. Istilahnya itu secara personal kita membahagiakan orang tua karena mereka membiayai kita. Itu satu. Nah selain itu yang utama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sebenarnya itu minimal ketika kita lulus kita bekerja, gitu kan? Nah bagaimana memastikan kita ketika lulus layak atau siap untuk bekerja? Oh ya, satu dulu ambisi saya ketika saya kuliah adalah ketika saya lulus itu bisa masuk pekerjaan meskipun belum lulus beneran gitu. Karena dulu itu zaman itu lowongan pekerjaan banyak. Salah satu kepengen itu dan memang sempat seperti itu meskipun akhirnya saya nggak masuk ke perusahaan itu juga jalan hidupnya berbeda. Nah, cuman maksudnya impian yang kita tanamkan ketika kuliah itu adalah bagaimana membangun diri sendiri kan, membangun kapasitas diri. Tadi ada akademik, soft skill, hard skill yang kita pelajari di perkuliahan itu pun juga sebenarnya masih belum cukup juga. Misalnya harus ditambahin lagi, misalkan belajar programming. Tadi udah di kuliah aja masih kurang nih. Saya harus belajar lagi sendiri gitu. Nah belajar sendirinya itu didorong dengan apa? Misalkan didorong dengan pengen ikut lomba, didorong dengan pengen aktif di organisasi kita bikin karya apa misalnya itu mendorong kita untuk belajar lebih di situ. Yang tadinya mungkin di kuliah kurang, mendorong yang technical ya, hard skill. Nah selain itu juga tadi yang soft skill, dimana kita manfaatin waktu untuk ikut-ikut kegiatan macam-macam. Gitu. Nah yang harus disadari bahwa ini kan proses gitu, proses sehingga kalaupun kita belum tidak berprestasi macam-macam itu hal yang biasa aja. Karena kan kita membangun diri kita supaya cukup gitu. Tapi memang kadang-kadang perlu juga sih misalkan kita ikut lomba dan sebagainya itu memberikan semangat juga ketika kita bisa ikut, bisa berprestasi gitu. Tapi itu bagian dari proses gitu. Kalau ya, Pak, ya? Iya, kalaupun tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan, ya fine-fine aja lah. Biasa aja. Karena juga gini, saya lihat pengalaman saya. Teman-teman yang ketika di kuliah mungkin biasa-biasa aja, bukan yang berprestasi macam-macam. Ketika di pekerjaan bahkan juga luar biasa, lebih berprestasi, mungkin lebih penghasilannya gajinya lebih tinggi, itu juga seperti itu terjadi. Gitu. Sehingga yang perlu dipahami bahwa kehidupan kita sebenarnya itu nanti ketika lulus. Nah ketika kuliah ini, ya kesempatan buat belajar. Termasuk satu lagi mungkin yang penting adalah networking. Networking itu kita punya teman banyak. Teman banyak saya ketika kuliah tadi saya bilang, saya juga aktif di tingkatnya universitas. Yang teman-temannya fakultas-fakultas yang lain, itu ada juga kesempatan seperti itu. Sehingga kita punya banyak teman. Gitu. Karena bisa jadi, mungkin kita mahir sesuatu, kita menguasai sesuatu, tapi di pekerjaan, kita justru beruntungnya karena kita kenal sama seseorang. Mungkin itu membuka peluang karir kita lebih bagus misalkan. Sehingga membangun networking ketika kuliah itu juga. Jadi poinnya adalah kuliah kalian di sini 4 tahun. 4 tahun itu kadang-kadang terasa lama, kadang-kadang terasa cepat. Kalau kita jalanin dengan seru-seru aja, kayaknya cepat banget. Dan itu kesempatan kita untuk belajar banget. Apa-apa jangan terlalu dimasukin pikiran, enggak. Hidup kita masih panjang, ya masih banyak hal yang kita bisa. Kalau mau punya ambisi ke sesuatu yang kemudian kita fokus ke situ, bukan dalam rangka kita untuk bersaing dengan yang lain, tapi dalam rangka kita bisa perform aja. Perform itu dalam artian saya pengen menguasai pemrograman bikin aplikasi di Android misalkan, ya saya harus bisa buktikan bahwa saya bisa sampai ke situ. Untuk perform itu bukan untuk nunjukin ke orang lain. Kalau kebetulan itu bisa dipakai untuk ikut lomba, syukur-syukur bisa menang, ya alhamdulillah. Tapi itu bukan segalanya. Jadi berproses, dinikmati aja, sama self-healing. Tadi sebenarnya self-healing, kita punya sesuatu yang kalau kita stres, kita lakukan itu, membuat hati kita senang, membuat kita kembali ke situasi bad mood-nya bisa kalau film atau apa. Oke, kita penting banget jangan overthinking. Dan niatin kalau ini semua itu adalah juga bagian dari proses. Betul. Kalian juga. Lihat hasil ya Pak ya. Iya, langsung. Yang lihat prosesnya ya Pak ya. Dan tadi juga penting kalau kamu gabut, mending kamu cari soft skill yang bermanfaat karena akan membantu di dunia kerja nanti ya Pak ya. Ya, sangat banyak yang akan bermanfaat ketika kita lulus menjadi pekerjaan. Dan kalau stres jangan diam. Tadi self healing ya. Intinya ini Pak ya, bermusik, beraktivitas, olahraga. Gitu. Jadi rilis ya Pak ya stresnya ya. Ya, itu penting untuk melepaskan tekanan-tekanan. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak Herman. Hari ini dapat insight yang luar biasa dari Pak Herman. Nggak nyangka kalau bakalan seseru ini obrolannya Pak. Pasti teman-teman Filkom nggak nyangka dibalik sosok Pak Herman yang kayaknya tegas serius gitu ya Pak.
Tapi sebenarnya punya hobi-hobi yang menarik banget, kayak main musik tadi, terus ketua angkatan juga. diam-diam ya Pak ya, nggak ketua angkatan. Lu pernah ikut kelas saya? Pernah ikut nggak? Saya Kelas apa? P3 Pak, perencanaan pengalaman Sekarang? yang sekarang. Oh iya. Kalau yang udah pernah ikut kelas saya bahkan main sulapan di kelas. Oh, Nah itu. Ini siapa yang Ini seru ya. Kelas ngomong nih. coba nih guys yang kelas Herman nih bakal ada sulapnya. oke. Oke, mungkin makasih banyak juga buat Pak Herman dan teman-teman semua yang ada di sini. It's okay guys untuk merasa kayak semuanya tuh gak harus dicapai dengan maksimal. Semuanya itu juga proses ya Pak ya, bagian dari proses. Dan gak apa-apa untuk ngerilis stres kalian, itu normal sekali dengan melakukan kegiatan yang bisa ngembaliin mood kalian. Jadi mungkin terima kasih kembali pada Pak Herman dan teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian ya Pak yang bisa kami Kali ya untuk hari ini. untuk kali ini. Ya. Dan terima kasih buat teman-teman Filkom yang sudah menonton sampai dengan akhir. Dan jangan khawatir kalau sekarang belum mencapai apapun ya Pak ya, karena semua itu butuh proses. Langkahin aja satu persatu, tetap berjalan dan tetap berjalan belajar ya Jeng ya. Bener banget. Dan tetap jaga diri ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian itu nggak sendiri. Sampai jumpa di episode Ruang Cerita yang lainnya. See you. See you.